Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data pertumbuhan kuartal 1 2024 untuk data yang final akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 1,3% annualized versus pertumbuhan 3,4% annualized kuartal 4 2023. Data pertumbuhan untuk pendapatan personal dan pengeluaran personal secara bulanan untuk bulan Mei akan dirilis pekan ini. Untuk bulan April, pendapatan personal dan pengeluaran personal masing-masing tumbuh sebesar 0,3% dan 0,2% secara bulanan. Zona Indonesia, neraca perdagangan bulan Mei masih tercatat surplus 2,93 miliar US dollar. Surplus mengalami peningkatan dibandingkan bulan April yang tercatat sebesar 2,72 miliar US dollar. Peningkatan surplus di bulan Mei diakibatkan adanya penurunan aktivitas impor bulan Mei sebesar minus 8,83% year on year versus aktivitas impor meningkat sebesar 10,09% year on year di bulan April. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 6,25%. Di tengah nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan atas dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia memiliki beberapa strateginya, diantaranya adalah intervensi di pasar falas atas transaksi spot dan surat berharga di pasar sekunder, serta mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, suku falas Bank Indonesia untuk menarik aliran modal asing. Pertumbuhan kredit bulan Mei masih cukup kuat, masih dapat tumbuh di atas level 10%-an atau tercatat sebesar 12,15% secara tahunan. Suplai uang yang masuk dalam kategori M2 tumbuh cukup positif di bulan Mei, tercatat 7,6% secara tahunan, lebih baik dibandingkan pertumbuhan bulan April yang tercatat 6,9% year on year. Perbaikan pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih dalam tren yang positif. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat di level 2,16% week on week di level 6.879,978. IHSG masih ditutup di bawah level support kuatnya di level 7.000-an. Seharusnya pekan ini kembali berada di zona positif karena emiten-emiten perbankan masih akan merilis kinerja bulanan untuk bulan Mei yang seharusnya menunjukkan tren biaya dana yang lebih stabil sehingga dapat memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 693,78 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 9,35 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, keuangan, dan energi masing-masing sebesar 5,27%, 2,71% dan 2,14% secara mingguan. Pada tanggal 21 Juni 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 7,04%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 7,13%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 7,16%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 7,14%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 14 Juni 2024 tercatat sebesar 805,92 triliun rupiah atau sebesar 13,96% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 7 Juni 2024 yaitu sebesar 806,19 triliun rupiah atau sebesar 14,02% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia, termasuk Indonesia.
tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 masih diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.